Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dica channel di laboratorium untuk pengenalan mikroskop. Nah, saat ini aku sedang berada di lantai 3 Gedung B Universitas Aisyah Yogyakarta. Sumpah di sini sepi beneran, gak ada mahasiswa. Jadi aku berharap pandemi segera berlalu dan kita bisa meet up serta belajar normal seperti sedia kala. Oke guys, sebelum kita belajar tentang bagaimana cara menggunakan mikroskop, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, diharapkan mahasiswa itu mampu menggunakan serta mengidentifikasi suatu sel atau jaringan. Mikroskop itu penting untuk menegakkan diagnosis medis maupun diagnosis keperawatan. Nah, biasanya penggunaan mikroskop itu ada di laboratorium seperti laboratorium mikrobiologi, laboratorium biologi, parasitologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan laboratorium histologi. Nah, dengan menggunakan mikroskop, kita mampu mengetahui satu, itu adalah morfologi jaringan dan morfologi sel. Yang kedua adalah kita mampu mengidentifikasi parasit, virus, jaringan, bakteri dari benda-benda yang kecil yang tak terlihat, mampu kita lihat dengan pembesaran menggunakan mikroskop. Adapun untuk preparat yang biasa kita gunakan dalam pemeriksaan mikroskop itu bisa menggunakan darah, bisa juga menggunakan feses, bisa juga menggunakan urin, dan bisa juga menggunakan jaringan dari sebuah organ. Nah, sebagai awalan kita perlu mengetahui dulu nih bagian-bagian dari mikroskop. Tapi mikroskop itu kita perlu ketahui bersama bahwa mikroskop itu ada dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektrik. Mikroskop cahaya itu dia memiliki pencahayaan dari sinar matahari, sedangkan mikroskop elektrik itu adalah menggunakan pencahayaan yang berasal dari arus listrik. Saat ini di depanku itu adalah mikroskop elektrik. Perbedaan mikroskop cahaya dan mikroskop elektrik selain dari pencahayaan itu juga dari lensa okulernya. Mikroskop cahaya, lensa okulernya hanya terdiri dari satu lensa, sedangkan mikroskop elektrik itu terdiri dari dua lensa. Sehingga mikroskop cahaya, lensa okulernya sering disebut sebagai monokuler, sedangkan lensa pada mikroskop elektrik, lensa okulernya sering disebut sebagai lensa binokuler. Oke, kita lihat bersama, ini adalah mikroskop elektrik. Nah, mikroskop elektrik terdiri dari dua lensa okuler, sehingga sering kita sebut sebagai binokuler. Kemudian terdapat tabung lensa di sini, serta terdapat revolver. Revolver ini terdapat beberapa ukuran lensa dari mulai yang terkecil sampai ukuran yang besar, yang mana kemudian kita sebut sebagai lensa objektif. Nah, di sini selanjutnya terdapat meja mikroskop dan penjepitnya. Ini adalah meja mikroskop dan penjepitnya. Kemudian ada ada tuas penggerak. Kemudian ada makro dan mikrometer, ini makro dan mikrometer yang berfungsi untuk menaik dan menurunkan meja mikroskop. Kemudian kenapa kita membutuhkan makro dan mikrometer? Disebabkan kita harus membuat objek gelas yang kita lihat itu bisa dilihat secara fokus. Nah, ada juga pemutar di sini, pemutar yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Kemudian ada cermin di sini yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Sehingga kalau kita nyalakan, itu cahayanya akan terkumpul di cermin ini. Nah, seperti itu.
Kemudian ada tombol power yang tadi sudah saya tekan. Tombol power ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan mikroskop. Nah, sekarang kita akan memulai prosedural penggunaan mikroskop. Oke, pertama-tama kita harus memastikan tidak ada debu di lensa objektif. Nah, lensa objektif itu dibersihkan dulu dengan kertas atau tisu pembersih lensa objektif supaya debu dan minyak emersi yang sudah pernah tertempel itu hilang. Jadi ini kita bersihkan pelan-pelan 1, 2 dari lensa objektifnya, dan kemudian kita bersihkan juga itu adalah lensa okulernya. Setelah kita yakin bersih, maka pastikan kabel power itu sudah tertancap di stop kontak supaya arus listrik itu bisa masuk. Kemudian kita nyalakan tombol powernya. Setelah kita nyalakan tombol powernya, maka kemudian kita akan menyiapkan deglas. Deglas ini sudah berisi preparat. Dalam hal ini kita akan menggunakan preparat ginjal dan kita akan melihat endotel yang ada pada glomerulus. Nah, di sini objek gelas kemudian kita taruh di atas meja mikroskop. Pastikan yang berada di atas itu adalah objek gelas yang memiliki permukaan kasar karena sudah terdapat objek jaringan atau yang akan kita teliti dan akan kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian deglas yang sudah kita pasang di meja mikroskop dan sudah dijepit oleh penjepit mikroskop itu kita paskan lokasinya dengan cara kita tetap melihat dengan menggunakan lensa okuler. Jangan lupa ketika kamu udah mulai melihat preparat dengan menggunakan mikroskop, itu pastikan bahwa kamu duduk dengan posisi yang nyaman, karena melihat dengan menggunakan mikroskop itu kan cukup lama sehingga kita membutuhkan posisi yang nyaman. Nah, lihat di sini objek gelas yang sudah aku pasang di meja mikroskop dan sudah dijepit dengan penjepit mikroskop itu kita fokuskan. Nah, memfokuskannya itu bisa menggunakan pemutar. Ini adalah untuk memastikan cahayanya, pemutarnya. Kemudian di sini kita membutuhkan makrometer dan mikrometer yang silahkan kalian bisa putar-putar, yang mana kita harus mencapai titik fokus. Pertama kali kita gunakan juga tuas pemutar. Tuas pemutar itu berfungsi untuk menggeser jaringan ke kanan, ke kiri, dan menggeser juga meja mikroskop ke depan dan mundur ke belakang. Jadi kan kadang kita butuh untuk mengetahui atasnya gitu ya, puncak proksimalnya, atau kemudian kita butuh untuk melihat medialnya, kemudian kita juga butuh untuk melihat distal atau bagian ujung akhirnya. Nah, silahkan kalian menggunakan tuas pemutar. Oke, nah awalan silahkan kita gunakan pembesaran yang paling kecil, yaitu pembesaran 4 kali. Setelah dilihat dengan jelas di sini, nanti kalian bisa lihat gambaran preparat yang aku lihat dengan pembesaran 4 kali. Setelah kita lihat pembesaran 4 kali, kita naikkan ke pembesaran 10 kali. Ya, diputar ke pembesaran 10. Nah, pada saat kalian memutar ke pembesaran 10, kadang mungkin nggak terlalu fokus ya, makanya kemudian kita perlu atur lagi fokusnya sampai kita dapatkan gambar yang nggak berbayang. Nah, seperti ini. Jadi ini yang aku lihat sudah jelas dan nggak berbayang.
Kemudian setelah pembesaran 10 kali, kita akan menggunakan pembesaran 4 kali. Silahkan diputar revolvernya ke pembesaran 40 kali. Nah, ini juga perlu kita fokuskan lagi objeknya. Setiap kali kita memutar, itu pasti akan ada bayangan, maka kita perlu rajin-rajin untuk memutar makro dan mikrometer sampai mendapatkan gambar yang jelas dan tidak berbayang. Nah, seperti ini. Jadi ini aku sudah dapat gambar yang cukup jelas dan gak berbayang. Oke, tinggal kita fokuskan. Jangan buru-buru dan harus sabar untuk mendapatkan preparat yang bisa terlihat dengan jelas. Nah, setelah pembesaran 40 kali, maka kita akan masuk ke pembesaran yang paling besar, yaitu pembesaran 100 kali. Kita putar ke pembesaran 100 kali. Nah, pada saat pembesaran 100 kali ini, kita akan membutuhkan bantuan minyak emersi atau emersi oil. Bentuknya kurang lebih kayak begini guys. Nanti kalian teteskan aja sebanyak 1 tetes di deglas. Kita teteskan ya minyak emersi oil atau minyak emersi ini 1 tetes saja di deglas yang akan kita lihat, karena kita akan melihat dengan pembesaran 100 kali. Nah, kemudian kita fokuskan kembali. Ingat, jangan buru-buru dan harus sabar untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Oke guys, setelah kalian udah dapet gambaran yang kalian inginkan, berarti penggunaan mikroskop kan udah selesai. Nah, kalian bersihkan, ambil deglasnya, kemudian kita bersihkan dengan tisu yang digunakan untuk pembersih lensa atau mikroskop, yang berfungsi supaya minyak emersi oilnya itu tidak menempel. Jangan lupa kita turunkan juga meja mikroskopnya dan kita bersihkan lensanya supaya tidak ada minyak emersi yang menempel di lensa objektif. Setelah itu matikan daya dan kemudian kita kembalikan seperti posisi semula, yaitu lensa okuler dibalik dengan memutar skrup yang ada di sini. Jadi ini dikembalikan lagi seperti semula, yang mana nanti mikroskop ini akan disimpan di lemari penyimpanan mikroskop, dan sebelumnya nanti kita pasang alat pembungkusnya kayak begini. Nah, itu biasanya sudah disediakan dari pabrik yang membuat mikroskop. Dalam hal ini kita menggunakan brand Olympus. Nah, sudah selesai untuk praktikum hari ini. Semoga praktikum ini bisa membuat pemahaman kamu menjadi jauh lebih baik. Kita ketemu lagi di praktikum minggu depan. Dadah! Jangan lupa like and subscribe channel aku ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.